Selamat pagi. Untuk mulai harimu pekan ini, Narasi Pagi kembali hadir dengan informasi terkini bersamaku Debra Mulia. Indonesia dan sepak bola tanah air berduka cita. Narasi Pagi kali ini merupakan edisi khusus tragedi kerusuhan di Kanjuruhan yang merupakan catatan kelam bagi sepak bola tanah air. Berikut laporan kami selengkapnya. Bulan Oktober ini dibuka dengan kabar duka dari dunia sepak bola Indonesia. Ratusan orang dilaporkan meninggal dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pasca pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Kericuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang usai pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya. Di pertandingan yang digelar pada Sabtu malam 1 Oktober 2022, Arema FC kalah di kandang dengan skor 2-3. Akibat kerusuhan itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyebut per 2 Oktober 2022 setidaknya ada 125 orang tewas, 260 orang alami luka ringan, dan 39 orang luka berat. Data ini dihimpun Kapolri dari temuan DVI atau Disaster Victim Identification. Meski begitu, data soal korban tewas sempat simpang siur sejak peristiwa ini terjadi. Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, sempat menyebut bahwa korban tewas mencapai 174 orang. Sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sempat mencatat korban tewas mencapai 180 orang. Tragedi ini pun mencetak sejarah. Jadi urutan kedua dalam daftar laga sepak bola paling mematikan di dunia. Para korban dibawa ke 11 rumah sakit di sekitar area Malang untuk menjalani perawatan. Gak cuma orang dewasa yang jadi korban. Sejumlah anak-anak pun dilaporkan turut kehilangan nyawa. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, setidaknya ada 17 anak yang meninggal dalam insiden ini. Namun, angkanya kemungkinan masih bisa bertambah. Yang bikin miris, ada bayi yang berumur 2 tahun yang juga turut meregang nyawa. Anak-anak yang tewas kebanyakan berusia antara 12 hingga 17 tahun. Sampai Minggu 2 Oktober pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah penonton belum berhasil ditemukan. Identitas para supporter yang hilang pun dipublikasikan ke media sosial. Banyak korban tewas yang tidak membawa identitas. Hal ini mempersulit pihak rumah sakit untuk mengidentifikasi korban, sehingga mereka harus mencetak gambar jenazah agar bisa memudahkan identifikasi oleh keluarga. Sejak Sabtu malam dan Minggu dini hari hingga Minggu pagi, sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa jenazah korban tragedi kerusuhan. Jenazah yang berhasil diidentifikasi dibawa ke keluarga dan ke rumah duka masing-masing. Sehari setelah tragedi, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana buka suara. Dalam rilisnya, Gilang meminta maaf kepada seluruh warga Malang yang terdampak. Ia menginstruksikan jajaran manajemen untuk berkoordinasi dengan pusat layanan kesehatan yang merawat korban dan mendorong adanya investigasi. Menanggapi tragedi Kanjuruhan, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka citanya. Presiden Jokowi juga meminta agar kompetisi Liga 1 diberhentikan sementara waktu. Hal ini harus ditempuh biar masalah bisa diinvestigasi dan dievaluasi terlebih dahulu. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Sedangkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule menyatakan menghentikan seluruh pertandingan Liga 1 selama 1 pekan. PSSI juga menjatuhkan sanksi kepada Arema FC berupa larangan menjadi tuan rumah selama sisa pertandingan di Liga 1 tahun 2022. Merespons perintah Presiden Jokowi, pihak PSSI menyatakan akan menginvestigasi insiden Kanjuruhan. Gak cuma Presiden yang buka suara, Menko Polhukam Mahfud MD pun turut memberikan komentarnya.
Ia menyesalkan pihak panitia yang tidak menghiraukan sejumlah usulan dari pihak kepolisian. Aparat kepolisian dan panitia pelaksana disebut sudah meminta pertandingan dilaksanakan pada sore hari, bukan malam hari. Tapi pihak operator liga yakni PT Liga Indonesia Baru gak mau mengubah jadwalnya. Buntut dari penolakan ini, ada dugaan dari beberapa pihak bahwa pihak liga tak mau mengubah jadwal, sebab mereka mengikuti jadwal televisi dari pihak penyiar. Selain itu, kelebihan kapasitas juga jadi sorotan. Pada pertandingan Derby Jawa Timur ini, panitia justru mencetak tiket sebanyak 42.000 lembar, padahal kapasitas Stadion Kanjuruhan hanya untuk 38.000 orang. Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo pun langsung bergegas terbang ke Malang pada 2 Oktober 2022 untuk memimpin langsung penanganan tragedi. Dalam konferensi pers, Kapolri menyebut sudah memulai investigasi terkait tragedi Kanjuruhan. Sementara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkap bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah untuk korban meninggal dan 5 juta rupiah bagi korban lainnya. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali turut mengkritik sejumlah pihak, seperti para supporter dan pihak kepolisian. Kasus yang terjadi ini itu yang pertama bahwa sudah disepakati dan disampaikan oleh PSSI oleh polisi bahwa tidak boleh ada pertandingan yang dihadiri oleh supporter bonek atau supporter Persebaya, dan keputusan ini sudah dilakukan. Tidak ada supporter Persebaya yang hadir ke lapangan. Artinya tragedi di Stadion Kanjuruhan bukan soal rivalitas tapi soal fanatisme sempit yang kebablasan yang membuat membuat banyak korban meninggal. Ini over capacity dari Stadion Kanjuruhan sehingga kemudian jumlah penonton tidak tidak sebanding dengan kapasitas stadion, sehingga kemudian ada yang berjubel dan desak-desakan, dan ini pelanggaran prosedural yang sangat fatal. Tentunya ini terkait dengan pihak kepolisian yang melaksanakan tugas atau pengamanan tidak sesuai prosedural dan melanggar FIFA Safety and Security Stadium pasal 19 poin B, di mana bahwa senjata api dan gas air mata tidak boleh masuk di sepak bola. Dan ini juga kelalaian PSSI ketika melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian tidak menyampaikan prosedur ini, bahwa pengamanan sepak bola itu berbeda dengan pengamanan demo. Tidak boleh ada senjata dan gas air mata yang masuk ke dalam stadion. Akmal turut mengkritisi soal jadwal pertandingan yang terlalu malam. Menurutnya ini berpotensi memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini bisa bikin Indonesia terancam sanksi berat dari Induk Olahraga Sepak Bola Dunia FIFA. Atas ancaman ini, Akmal juga mewanti-wanti soal potensi sanksi yang bisa diberikan dari FIFA kepada Indonesia, seperti pencabutan status RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Dan Indonesia bisa terancam gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia kalau kemudian kasus ini menjadi perhatian khusus FIFA, karena kasus ini terjadi dalam lapangan dan juga melibatkan supporter di dalam lapangan dengan tumbal nyawa yang sangat banyak. Artinya FIFA bisa melihat bahwa PSSI tidak siap untuk menjalankan tugas sebagai tuan rumah. Khawatirnya nanti misalnya di pertandingan Piala Dunia U20 ada kasus serupa terjadi seperti ini. Supporter fanatik Aremania juga mengkritik panitia pelaksana. Panpel dianggap tak siap saat menghadapi situasi tak terduga, macam kericuhan yang terjadi di Kanjuruhan. Tak ada protap dan gak ada jalur evakuasi yang ideal di Stadion Kanjuruhan. Pintunya kecil, cuma untuk satu orang loh itu, akses masuk keluarnya Stadion Kanjuruhan. Dan sampai ada foto, ada yang menjebol tralisnya toilet untuk keluar. Berarti kan ini kan panik. Seharusnya kan kepanikan ini terjadi karena pihak keamanan sudah mengeluarkan tembakan gas air mata, sehingga panik dan karena terbatasnya pintu keluar aja, akses. Padahal katanya sudah diverifikasi. Kalau menurut saya sih ini ketidaksigapan. Seharusnya kan protapnya itu kayak apa, langsung himbauan jalur evakuasi kayak apa, jalur evakuasi aja. Ketika ada perut kayak gitu,
ada chaos kayak gitu, ini keluarnya lewat mana, nggak ada kok. Nggak ada kok. Arah jalur evakuasi titik kumpul nggak ada. Turut berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa ditabahkan dan situasi bisa lekas membaik. Pokoknya harus diusut tuntas agar kasus serupa gak terulang lagi. Tragedi Kanjuruhan ini terjadi pasca laga BRI Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Berikut narasi pagi rangkum gambaran kronologi selengkapnya. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang meletus usai laga BRI Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Kemenangan Persebaya ini mengakhiri rekor selalu kalah selama 23 tahun bertanding di kandang Arema. Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta menyebut, mulanya pertandingan tersebut berjalan dengan lancar. Namun kerusuhan terjadi imbas kekecewaan supporter tim berjuluk Singo Edan yang melihat kekalahan tim kesayangannya. Kan memang sudah terlihat di video bahwa semuanya berjalan dengan baik sampai selesai pertandingan. Kemudian beberapa supporter atau penonton yang tidak puas turun. Dan turunnya itu membahayakan para pemain atau ofisial baik dari Persebaya ataupun Persema. Kronologi tragedi Kanjuruhan versi Kepolisian Daerah Jawa Timur termuat dalam dokumen laporan harian khusus bertanggal 1 Oktober 2022. Dalam laporan itu, pukul 21.58 setelah pertandingan selesai, pemain dan ofisial Persebaya Surabaya dilempari oleh Aremania dari atas tribun dengan botol air mineral dan benda lain saat berjalan masuk ke dalam kamar ganti pemain. 2 menit berselang pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, pemain dan ofisial Arema FC melangkah masuk menuju kamar ganti pemain. Sontak Aremania yang tak puas dengan hasil akhir turun ke lapangan dan berusaha mendekati pemain dan ofisial Arema FC. Mengetahui hal itu, petugas keamanan melindungi para pemain dan ofisial hingga masuk ke ruang ganti pemain. Namun setelah itu Aremania yang turun ke lapangan makin banyak dan menyerang aparat keamanan. Karena supporter Arema yang makin berani dan terus menyerang aparat keamanan mengambil tindak represif dengan menembak gas air mata ke arah supporter yang berada di tribun. Imbas tembakan gas air mata dari aparat, para supporter yang berada di tribun panik dan berusaha keluar stadion melalui pintu secara bersamaan. Kondisi itu membuat para supporter berdesak-desakan. Banyak yang terjatuh, terinjak-injak, sampai mengalami sesak nafas imbas tembakan gas air mata. Akibat kejadian di dalam tribun stadion, korban yang mengalami sesak nafas dan lemas dievakuasi ke unit kesehatan Stadion Kanjuruhan. Namun, evakuasi ke rumah sakit terhambat oleh aksi Aremania di pintu masuk stadion. Karena banyaknya korban dan kurangnya ambulans, upaya evakuasi juga dibantu dengan mengerahkan kendaraan dinas. Ketika tekanan massa mulai mereda, kendaraan water cannon Polres Malang bergerak maju memadamkan api. Diikuti rombongan kendaraan Barakuda pemain Persebaya Surabaya sehingga mereka bisa bergerak meninggalkan Stadion Kanjuruhan. Setelah kendaraan pemain Persebaya meninggalkan Stadion Kanjuruhan, massa Aremania pun mencair meninggalkan lokasi depan pintu masuk stadion. Pemain Persebaya Surabaya sendiri dievakuasi menggunakan kendaraan taktis polisi Barakuda dan bergerak meninggalkan stadion dengan pengawalan Satlantas, Brimob, dan TNI. Namun di luar stadion, kendaraan tim Persebaya Surabaya dihadang oleh Aremania dengan pembakaran barrier lalu lintas dan pagar. Massa juga merusak dan membakar 2 kendaraan roda 4 milik Polri serta truk Dalmas Satbrimob. Aremania juga melakukan penyerangan terhadap personil pengawalan dengan menggunakan botol, batu, dan kayu. Kendaraan rombongan Persebaya sempat tertahan di kawasan stadion. Gak cuma itu, beredar video para pemain dan ofisial staf Persebaya yang berada di dalam kendaraan Barakuda dilempari batu oleh Aremania. Nah, kalau kronologi versi supporter yang berada di lokasi kejadian, mulanya kick-off pertandingan berjalan aman tanpa kericuhan. Dengan username Twitter @reskiwahyu_05 yang membagikan pengalamannya. Saat berlangsungnya pertandingan, hanya supporter Arema saling melontarkan cywar ke arah pemain Persebaya.
Di babak pertama ada sekitar 2-3 kali kericuhan kecil di tribun 12 dan 13 yang bisa segera ditangani pihak berwenang. Babak kedua berlanjut dan tim Persebaya berhasil mencetak gol ketiganya. Hingga peluit akhir dibunyikan, Arema FC harus menerima kekalahan yang bikin para pemain dan supporter kecewa. Sesaat setelah peluit panjang, ada satu supporter dari arah tribun selatan nekat masuk ke lapangan mendekati kiper Adilson Maringga dan bek tengah Sergio Silva. Aksi itu memicu semakin banyak supporter yang turun ke lapangan, meluapkan kekecewaannya dan bikin kondisi stadion kian ricuh tak terkendali. Kondisi ini kemudian direspons aparat dengan tindakan represif untuk memukul mundur para supporter seperti pemukulan dengan tongkat dan tameng. Hal ini kemudian memicu bentrokan antara supporter dengan aparat. Aparat pun hingga beberapa kali menembakkan gas air mata ke arah supporter, baik ke arah lapangan maupun ke tribun penonton yakni tribun 10. Para supporter yang panik karena gas air mata berhamburan ke arah pintu keluar yang sudah penuh sesak. Saksi mata juga menyebut kondisi di luar stadion sangat mencekam. Banyak supporter yang berlumuran darah, terdengar teriakan dan tangisan, berbagai benda seperti batu, batako, besi, dan bambu berterbangan. Atas tragedi ini, aksi solidaritas para supporter sepak bola tanah air muncul di berbagai daerah. Kemarin 2 Oktober 2022, supporter Aremania sendiri melakukan tabur bunga di kawasan Stadion Gajayana, Kota Malang. Mereka menyalakan lilin dan doa bersama atas duka cita yang dialami di Stadion Kanjuruhan. Di Bandung, supporter fanatik Persib Bandung alias Bobotoh melakukan aksi solidaritas di Taman Cikapayang, Bandung dengan menyanyikan chant Arema FC. Di Jawa Tengah, aksi simpatik dan doa bersama juga dilakukan oleh kelompok supporter Persis Solo di Plaza Stadion Manahan. Aksi solidaritas juga dilakukan di Jakarta. 5 kelompok supporter di Jakarta yakni The Jackmania, NJ Mania, Kacong Mania, The Maxman, dan Aremania memberikan penghormatan terakhir dengan melakukan aksi tabur bunga di kawasan Stadion Gelora Bung Karno. Tragedi yang menewaskan 125 orang tewas itu pun menarik perhatian dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino turut angkat bicara. Dalam pernyataannya, Gianni Infantino menyebut tragedi Kanjuruhan merupakan hari gelap dalam dunia sepak bola. Ia juga menyampaikan bela sungkawa bagi keluarga korban. Sementara aksi simpatik dilakukan pihak La Liga atau divisi utama Liga Spanyol dan Federasi Sepak Bola Spanyol yang menggelar 1 menit hening sebagai tanda bela sungkawa atas tragedi itu. Duel Espanyol versus Valencia pada hari Minggu 2 Oktober 2022 kemarin jadi aksi Minute of Silence pertama dalam Liga Spanyol pekan ini. Bela sungkawa dan ucapan duka turut datang dari Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Selain itu, ucapan duka juga datang dari klub-klub sepak bola Eropa. Klub-klub Liga Inggris mulai dari Manchester United dan Liverpool mengungkapkan ucapan bela sungkawa melalui akun Twitter. Klub Eropa lain AC Milan, Inter Milan, Paris Saint-Germain, dan Arsenal juga turut menyampaikan duka cita mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dalam tragedi tersebut. Gak cuma klub dan federasi sepak bola dari berbagai negara yang ikut bersolidaritas. Sejumlah pemain dan mantan pemain juga ikut menyatakan rasa berdukanya. Sergio Ramos, Michael Owen, dan Wayne Rooney turut mengungkapkan keprihatinannya terhadap tragedi Kanjuruhan. Menanggapi tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan, former Head of Infrastructure, Safety and Security PSSI Nugroho Setiawan bilang, laga antara Arema versus Persebaya ini merupakan high-risk match yang seharusnya sudah bisa diprediksi dengan melakukan manajemen risiko seperti pengaturan soal kapasitas penonton di stadion. Ini kan termasuk pertandingan high-risk match dengan tensi tinggi, di mana kriterianya adalah adanya rivalitas antara dua tim. Kemudian ada sejarah permusuhan di antara dua supporter dari tim yang bertanding. Proses ini namanya analisa risiko, jadi risk management ya. Nah, risk management itu fungsinya untuk mencari mitigasi, untuk mencoba mengurangi akibat atau dampak yang mungkin terjadi dalam analisa
stadion itu harus dalam kapasitas aman, tidak boleh dalam kapasitas maksimum. Asumsinya adalah kapasitas aman itu 70% saja dari kapasitas maksimum stadion. Nah, jadi ada 30% ruang kosong untuk pengamanan. Nugroho yang kini jadi AFC Security Officer juga menyoroti ketertinggalan sepak bola Indonesia yang seharusnya menjadikan penonton sebagai pelanggan. Penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan dinilai tidak tepat di pertandingan sepak bola. Kita memang ketinggalan beberapa langkah dalam praktek pengamanan sepak bola. Sekarang di FIFA sudah berlaku 3S, Safety, Security and Services. Artinya kita harus memperlakukan penonton ini sebagai customer, sebagai pelanggan. Nah, dan filosofinya adalah ini sepak bola ini olahraga bukan perang. Oleh sebab itu, ya kan, aparat keamanan itu dilarang membawa senjata api atau mempertontonkan senjata api, apalagi menggunakan gas air mata. Ia juga menyebut butuh ada keseriusan antara pihak terkait dalam manajemen keamanan di dunia sepak bola tanah air. Memang dibutuhkan keseriusan untuk menyiapkan ini dari SDM, manajemen sampai mungkin biaya. Jadi mungkin sebuah pertandingan berisiko tinggi ini tidak harus difokuskan mencari keuntungan finansial, tapi mungkin lebih kepada keuntungan citra ya. Jadi performance. Nggak untung tapi semua aman. Kalau untung tapi akhirnya malah harus menanggung kerugian korban jiwa dan luka, dan akhirnya malah nggak jadi untung. Ini bukan lagi tragedi sepak bola, tapi ini merupakan tragedi bagi bangsa Indonesia. Insiden ini kudu jadi catatan bersama khususnya pemangku kebijakan untuk serius membangun ekosistem liga dan kompetisi bola. Urusan keamanan dalam dunia sepak bola kudu jadi prioritas. Kasus tewasnya ratusan supporter di Kanjuruhan bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kasus serupa memang kerap terjadi di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Kerusuhan di dalam kompetisi sepak bola di Indonesia bukanlah hal baru. Kasus-kasus serupa sering terjadi sejak era divisi utama, Indonesia Super League, hingga kini di era Liga 1. Setidaknya korban jiwa akibat kerusuhan sudah terjadi sejak tahun 2001. Saat itu, supporter PSIS Semarang bernama Imam Iswanto dikeroyok di stasiun Manggarai, Jakarta pada 27 Mei 2001 jelang laga Persija lawan PSIS. Meski rivalitas yang menewaskan fans sudah terjadi sejak 20 tahun lalu, puluhan kasus lainnya terus terjadi, hingga sebelum tragedi Kanjuruhan mengutip data dari Save Our Soccer. Salah satu kasus yang sempat ramai adalah penganiayaan supporter Persib Bandung terhadap Jakmania bernama Hariga Sirila pada 23 September 2018 saat laga Persib melawan Persija. 14 pelaku pengeroyokan divonis penjara dari 3,5 tahun sampai 9,5 tahun. Salah satu korban terbaru dari kerusuhan supporter bola Indonesia adalah supporter PSS Sleman, Aditya Eka Putranda pada 28 Agustus 2022. Dirinya meregang nyawa usai dikeroyok di wilayah Gamping Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. 12 orang pun jadi tersangka usai lakukan pengeroyokan. Sebulan sebelumnya, supporter PSS lainnya, Trifajar Firmansyah juga tewas. Trifajar jadi korban bentrokan warga dengan supporter saat hari pertandingan antara Persis Solo dengan Dewa United. Padahal dirinya hanya bekerja sebagai tukang parkir di pusat perbelanjaan dan gak ikut-ikutan nonton pertandingan sama sekali. Akibat rentetan kerusuhan ini, sejumlah pihak ikut mengkampanyekan pesan perdamaian kepada para supporter. Para kepala daerah kerap mengajak para supporter untuk menjaga perdamaian bila ada pertandingan dengan rival bebuyutan. Contohnya seperti imbauan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Jakmania saat Persija akan menghadapi Persib. Saya mengajak kepada seluruh warga The Jack, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi supporter yang baik, supporter teladan, supporter yang kedatangannya menggelorakan semangat pemain. Sambil kita tunjukkan bahwa The Jack cinta damai, kedatangannya, kehadirannya
membuat suasana teduh, bersemangat tapi teduh, menggerakkan tapi membuat tenang. Sekali lagi, mari kita tunjukkan kepada semua Jakarta aman, tertib, damai sebagai tuan rumah pada saat Persija bertanding di kandang sendiri. Namun, upaya-upaya berupa imbauan saja tidak cukup mempan. Sejarah gelap mencatat puluhan warga tewas akibat kerusuhan sepak bola. Kasus-kasusnya tidak mereda hingga kini. Untuk membereskan masalah serupa di masa depan, pendiri Pandit Football Andreas Marbun bahkan sampai meminta orang-orang yang hari ini mengurus sepak bola Indonesia untuk mundur saja. Aktivitas sepak bola hentikan dulu. Sampai kemudian ada terobosan yang jelas, cara-cara baru yang kemudian buat mengurus sepak bola, yang tentunya buat saya pribadi bukan diurus lagi sama orang-orang yang ini. Menurut saya harus diurus dengan cara-cara yang baru dan orang-orang yang baru dengan terobosan yang baru. Kalau enggak, saya bilang nggak ada harapan, percuma. Buat apa ada sepak bola? Dan kita juga harus sadar, dan orang-orang yang kemudian terlibat dalam otoritas sepak bola hari ini, siapapun itu, menurut saya juga dengan sadar, gua nggak bisa mengerjakan ini dengan baik. Gua mundur, berikan kepada yang lain. Dan juga agar kemudian tidak terjadi perulangan, tidak lagi juga korban yang kemudian terus berjatuhan. Saya urus dengan cara-cara baru. Dan sekali lagi saya bilang, bukan dengan orang-orang ini. Saya yakin gitu. Berapa kali sudah dicoba di orang-orang ini, berapa kali permintaan maaf yang kita berikan oleh mereka yang mengurus sepak bola hari ini. Kini, narasi juga sedang melakukan investigasi terkait kerusuhan Kanjuruhan. Kalau punya dokumentasi yang berkaitan dengan tragedi ini, kamu bisa mengirimkannya ke email investigasi.narasi@protonmail.com. Kita kawal bareng-bareng demi sepak bola Indonesia. Kompleks ya persoalannya. Semua pihak punya andil nih buat nyelesain masalah. Mulai dari supporter, klub, penyelenggara liga, aparat keamanan, dan PSSI yang memegang tanggung jawab untuk mengelola sepak bola Indonesia. Perlu evaluasi menyeluruh dan langkah radikal untuk mengatasi masalah ini. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang bikin nama Indonesia raih prestasi dengan menempati posisi 3 besar dalam catatan sejarah tragedi sepak bola terparah di dunia. Kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan ini tercatat dalam 3 besar teratas tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Kericuhan supporter dengan korban jiwa paling banyak terjadi saat laga tim nasional Peru versus Argentina pada kualifikasi Olimpiade musim panas 1964 di Stadion Estadio Nacional di Lima, Peru. Peristiwa itu merenggut sekitar 328 nyawa, imbas polisi menembakkan gas air mata yang menyebabkan eksodus massal. Sebelum tragedi Kanjuruhan, tragedi terbesar kedua terjadi di Ghana pada 5 Mei 2021 saat pertandingan Hearts of Oak versus Asante Kotoko. Rivalitas yang kencang antara kedua tim bikin laga berlangsung begitu ketat. Amber Hearts sukses memenangi laga dengan skor 2-1 yang jadi pemicu kerusuhan. Polisi yang mengamankan laga dengan menggunakan senjata api dan gas air mata malah buat kepanikan massal. 125 orang tewas akibat kejadian ini. Tragedi serupa pernah terjadi pada 15 April 1989 yang dikenal dengan peristiwa Hillsborough dalam laga semifinal Piala FA antara Liverpool dengan Nottingham Forest. Namun pertandingan itu terpaksa dihentikan sebab membludaknya supporter di stadion yang menewaskan 96 orang. Tragedi sepak bola dunia yang juga merenggut korban jiwa terbesar terjadi di Stadion Nasional Kathmandu, Nepal pada 1988. Insiden itu terjadi pada laga antara Janakpur Cigarette Factory versus Liberation Army. Kencangnya tiupan angin dan hujan es mengakibatkan kepanikan supporter yang berusaha berlarian menyelamatkan diri. Kepanikan ini bikin korban jiwa jatuh, hingga menelan 93 orang tewas. Tewasnya ratusan orang dalam tragedi Kanjuruhan tak lepas dari aksi represi aparat yang menggunakan gas air mata untuk mengatasi kericuhan di dalam stadion. Aksi yang mengakibatkan tragedi berdarah ini berpotensi disorot FIFA. Pasalnya, penanganan aparat ini sudah jelas menyimpang dari standar yang ditetapkan dan tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Dalam regulasi itu, pada pasal 19 huruf B tentang pengamanan di pinggir lapangan, tertulis senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan.
Tragedi Kanjuruhan menambah panjang catatan hitam dalam dunia persepak bolaan. Gak cuma di Indonesia, tapi di dunia. Semoga tragedi semacam ini jadi perhatian serius dan gak terulang lagi. Kabar tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Seperti biasa, besok narasi pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Stay safe everyone, sampai jumpa.